Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli su'in wa maqbul sulaisan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah nafi'atan li kulli syar jaribatan li kulli khair lana wa ahbabina wa liwalidina wa li masyayihina din arud wal afiyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muhadditsu rahimahullahu ta'ala wa ada man nafa bihi wa bi barakati wa lumihi wa bikum fid darain amin. Hadirin rahimakumullah, kajian kita sampai kepada halaman 48, hadis yang ke-394. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ala mu'allimuka kalaman iza kultahu adhaballahu ta'ala hammaka wa qada anka dainaka. Qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Rawahu Abu Dawud. Wa qala aidan ala tasma'un inna allaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bi khusnil qalbi walakin yu'adzibu bihada wa asara ila lisanihi aw yarham wa innal mayyita yu'adzibu bi bukai ahlihi alayhi. Rawahu Shaykhan an Ibn Umar. Wa qala aidan ala u'allimuka kalimatin man yuridillahu bihi khairan yu'allimuhunna iyyahu summa la yunsihi abada. Qul Allahumma inni da'ibun faqawwi bi ridhaka dha'fi wa khudh ilal khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridhaya. Allahumma inni da'ibun faqawwini wa inni dhalilun fa'izzani wa inni fakirun farzuqni waqfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Rawahul Hakim. Wa qala aidan ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir al-israku billah wa uququl walidain wa qawlu zur. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadirin rahimakumullah, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ala
ketahuilah, ingatlah, u'allimuka, aku akan mengajarkan kepadamu kalaman idza qultahu, itu beberapa kalam apabila engkau mengucapkannya, apabila engkau membacanya, azhaballahu ta'ala hammaka, Allah akan menghilangkan hammaka, kesusahanmu, kesedihanmu, wa qada anka dainaka, dan Allah akan membayarkan dari engkau akan utang engkau. Artinya Allah, kalau kita punya utang, Allah akan bebasin kita. Ini kalimat berupa doa yang kalau kita baca baik pagi maupun sore hari, kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita bisa Allah hilangkan. Di antaranya kesedihan kita, kegelisahan kita, itu masuk dalam kata-kata hammaka. Kita manusia gak lepas dari yang namanya kesedihan, kegelisahan, kedukaan. Kadang kita juga terlilit dengan yang namanya hutang. Kalau kita baca apa yang diwasiatkan Nabi, insya Allah Allah akan memberikan kepadamu kemudahan sehingga bisa melunasi kita punya hutang. Wa qad anka dainaka, qul, bacalah, ucapkanlah idza asbahta wa idza amsayta, apabila masuk pagi hari atau masuk di sore hari. Kita baca pada subuh atau sebelum subuh, kapan waktu aja ya, kita baca doa ini. Kita baca bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini kita baca pagi sore. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, dari kesedihan dan kedukaan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, juga aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, wa a'udzubika, aku berlindung juga kepadamu minal jubni, dari yang namanya rasa takut, wal bukhli, dan kikir, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min ghalabatid dain, min ghalabatid dain, dari hutang yang melilit. Artinya kelebaran awak kita punya hutang, wa qahrir rijal, dan dari penindasan orang. Qahrir rijal, tekanan, tindakan, intimidasi, nah itu namanya qahrir rijal. Ini doa ini yang namanya ham dan hazan ini selalu ada di kita, yang bisa menghilangkan kesedihan, kedukaan kita adalah Dia Allah. Bisa karena berbagai macam persoalan yang berkenaan dengan urusan dunia kita yang menyebabkan kita bisa bersedih, bisa berduka. Bisa juga yang berkenaan dengan urusan agama kita bersedih dan berduka.
Karena kita merasakan banyak perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan kepada kita, kita lalaikan. Barangkali masih muda, banyak kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan. Barangkali banyak juga perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kita kerjakan. Jika tidak terasa, ketika kita mengingat perbuatan-perbuatan kita yang tercela itu, bisa meneteskan air mata. Ini kita akui kelemahan kita, kelalaian kita, dan kealpaan kita. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kalau kita berlarut-larut bisa menjadi malas kita hadir sekalian. Wa a'udzu bika minal ajzi. Aku berlindung kepadamu juga dari sifat lemah yang kita rasa ada lemah. Kadang-kadang kalau bahasa kita suka narik diri, ya, gak enak. Itu bagian dari penyakit rohaniah kita. Wal kasal, malas saja bahwa ada aja nih hadir, ya, sifat-sifat tercela, sifat lemah, sifat malas. Kalau kita, kaum bapak kita jadi imam dalam keluarga, kita jadi presiden dalam rumah tangga kita, malas presidennya, malas rajanya, kira-kira rakyatnya gimana? Nah, ini berbahaya. Dampak negatifnya kalau kita sebagai imam yang kita tunjukkan di depan rakyat kita cuma kelemahan dan malas, hancurlah. Kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Warajulu, orang laki-laki ra'in, jadi pemimpin, jadi penguasa bi ahlihi di dalam rumah tangganya. Nah, kalau kita memang jelas-jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita lemah, ya istri kita juga begitu juga ikut lemah jadinya. Anak-anak kita ya begitu, jadi ngeluh aja. Itu tidak menyelesaikan. Itu tidak menyelesaikan. Justru sekali lagi akan berdampak negatif terhadap keluarga kita. Yang kita kaum bapak sekali lagi singkirkan sifat ajuz, singkirkan sifat kasal, bahaya kalau ada yang kita. Apalagi kalau masih muda udah malas, na'udzubillah sunnah. A'udzubillah. Wa a'udzubika, aku berlindung juga kepadamu minal jubni wal bukhul, dari sifat jubur, mengecut, dari sifat bakhil, takut menjalankan perintah Allah, takut ikut menegakkan agama Allah, takut membela agama Allah. Jubur untuk hal-hal yang hak kita takut, bagaimana jadinya? Jangan sampai. Jadi pikirkan juga sifat pengecut. Kita harus berani, ya, yang ada berani dalam menegakkan yang hak. Harus berani mengakui kelemahan-kelemahan kita. Ya, untuk kita berubah. Yang kita tata adalah buat ke depan. Kalau kemarin sifat-sifat ini melanda dalam diri kita, coba sifat ini kita singkir. Ini kayaknya kerencangan nih, make-nya kerencangan, coba pelanin dikit ya. Agak berbalik jadi, udah ketat, oh gitu, udah ketat katanya, ya, kasih cukup, ya.
Kedekatan katanya ini. Ya. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Bukhl nih. Pikir ya. Kalau kita pelit, Allah juga kasih kita jadi apa ya? Allah juga hitung-hitung kasih kita ya. Kalau kita nyebares, Allah kasih gerojokin aja sama kita. Dia berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Al-bakhil berulang kali saya katakan ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, garibun ilan nar. Yang harus kita tanamkan as-sahi, dermawan. As-sahi garibun ilallah, orang yang murah tangannya, orang yang dermawan, dekat dengan Allah. Allah cinta, Allah sayang, karena dia pandai mensyukuri apa yang Allah berikan. Semua harta yang dia miliki, kekayaan yang dimiliki, kemudahan dalam mencari rezeki, ini karunia dari Allah. Karena ketika dia mendapatkan nikmat itu, disisihkan sedikit, dia keluarkan sedikit sebagai ungkapan rasa syukurnya. Ini hadirin as-sahi. Jadi orang yang dermawan garibun ilallah, dekat dengan Allah. Karena orang ini bersyukur nikmat yang Allah berikan, tentunya Allah juga seperti itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Azkuruni azkurkum waskuru li wala takfur. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan sekali-kali kalian kufur, kalian ingkar. Kalau kita bersyukur dengan berbagi, dengan tadarruk kepada Allah, subhanallah, rezeki itu akan ngalir. Beda yang tadi paradoksinya ya. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu min ghalabatid dain, dari utang yang melilit. Orang yang suka utang ya, kedua kali utangnya patuh, apa ojol ya, banyak yang pada bunuh diri jadi dia tak mampu dia bayar utangnya kan gitu. Katanya pinjamannya tak terus, katanya akan begitu ya. Akhirnya bunuh diri. Biasanya pinjam yang begitu buat apa tuh? Buat menjudi kan gitu ya. Judi apa namanya, judi online atau apa? Na'udzubillah summa, na'udzubillah. Ini hadirin, jadi nggak mampu bayar, banyak yang seperti ini. Wa a'udzu bika min ghalabatid dain, ya, dan utang yang melilit. Apa nggak boleh kita ngutang sah-sah? Ya, yang penting niat kita bayar. Kalau kita ngutang niat nggak bayar, namanya mencuri. Jadi hutang seberapapun juga niat untuk kita kan ganti dan kita bayar, kasih. Nah, kalau kasih mudah. Tapi kalau niat hutang niat nggak bayar, namanya udah paling itu ya mencuri. Kita baca ini. Wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qadriyat rijal, dan dari tekanan manusia dan tekanan orang lain. Nah, kita mau bergerak susah karena terus diintimidasi, ditekan, bisa juga oleh penguasa kan begitu, penguasa yang zalim. Dibaca hafal nggak nih hadirin? Hafal ya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qadriyat. Nabi yang wirid yang ijazahkan kami kita, Nabi langsung kita baca, ya, insya Allah bawa berkah apa yang beliau ijazahkan kami kita. Kita jalani sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada beliau. Rawahu Abu Daud. Wa qala aidan, bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala katabillah,
tasma'un, kalian mendengar, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu, tidak akan mengadab seseorang bidam'il ain, dengan asbab air mata, wala bihusnil qalbi, tidak juga dengan hati yang bersedih, dengan hati yang berduka. Walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi dia Allah akan mengadab bihadza, wa asara ila lisani, yang bisa menyebabkan orang bisa azab itu disiksa kenapa? Lisan kita, lidah kita. Au yarham, atau dia akan menyayangi, mengasihi, memberikan rahmat. Jadi balikannya, bukan diazab, justru karunia Allah itu lisan. Allah akan memberikan karunia-Nya, bisa saja karena lisan kita yang terlalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terus basahi bibir kita dengan berzikir kepada Allah, rahmat dan kasih sayang Allah yang belum berikan amin kita. Wa innal mayyit, sebenarnya orang yang mati itu yu'adzibu, diazab bibukai ahlihi alaihi, itu diasbabkan karena tangisan keluarganya. Bisa juga di sini ahlihi, bisa istri, bisa juga suami. Tapi di sini kelihatannya istri nih, ya. Kalau seorang meninggal dunia, laki-laki yang meninggal, istrinya menangis yang berlebihan. Atau keluarga lainnya, lebih meluas lagi. Bukan saja istri, orang yang ada kaitan darah dengan orang yang meninggal itu. Apakah boleh bersedih ketika ada orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai itu meninggal dunia? Sah-sah saja, cuma jangan berlebihan. Nabi juga meneteskan air mata ketika putranya meninggal dunia, jika orang yang dia cintai meninggal dunia. Jangan tangisan ini tangisan seperti sesudah Nabi itu ada sekte-sekte Syiah, ya, yang kalau ada keluarganya yang meninggal, apa itu nangis yang berlebihan, dengan melempar-lempar rambutnya, dengan mencakar-cakar pipinya, merobek-robek bajunya, kan gitu. Itu orang-orang Syiah. Di kita di sini dulu kalau yang Cina mati, dihapus. Itu karyawannya diundang tuh. Ada orang-orang bayaran, orang bayar, disuruh apa ya? Disuruh nangis, tangis, kan begitu. Tuh kota masih ada tuh gitu ya, tuh pakai kaos, kayak pita hitam, disuruh nangis deh. Dikasih duit tuh dibayar. Ada orang-orang bayaran, ketika orang meninggal, dia ratapi. Ya, orang-orang yang kerjaan begitu aja, kan gitu. Duit, yang penting duit sama, disuruh demo, duit, kan gitu. Demo partai yang mana aja, organisasi apa aja, yang penting ada apa ya? Duitnya, ikut mereka semuanya. Ada orang mati, disuruh ambil demo, Rawahu Syekhan an Ibnu Umar. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sanadnya dari Ibnu Umar. Ala maukah u'allimuka, aku tunjukkan kepada kalian kalimat, beberapa kalimat. Man yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang yuridillahu, Allah inginkan, bihi dengan orang itu khairan, akan kebaikan. Siapa orang yang Allah ingin jadikan orang itu orang baik,
man yuridillahu bihi khairan yu'allimuhunna iyyahu. Maka Allah mengajarkan hunna itu kalimat. Allah akan mengajarkan kalimat-kalimat itu iyyahu kepada orang tersebut. Tuma la yunsihi abada. Kemudian dia tidak melupakannya selama-lamanya. Ini kalau kita ingin ya Allah jadikan orang baik, doa lagi nih, ya doa lagi. Qul ucapkan olehmu, Allahumma inni dha'ifun. Ya Allah, ya Tuhan sesungguhnya ini aku ini dhaif, hamba-Mu yang lemah. Aku ini orang yang lemah. Dalam Al-Quran jelas memang kita diciptakan dalam keadaan lemah. Kita akui kelemahan kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Banyak kelemahan dan kekurangan kita. Dalam doa ini, sesungguhnya aku ini dhaif, aku lemah. Faqawwi, kuatkanlah aku. Faqawwi, berikanlah kekuatan boleh fi ridhoka, di dalam mencari keridhoanmu. Dobi, yakni akan kelemahanku. Ya, nah, kita akui kelemahan kita. Yang bisa memberikan, yang bisa mendatangkan kekuatan kepada kita di dalam mencari ridho Allah, jalan yang disayangi, yang dicintai oleh Allah, ya Allah. Kan begitu. Kayaknya mintanya kepada Allah. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi. Kuatkanlah ya di dalam mencari keridhoanmu, dha'fi, kelemahanku. Lemah di dalam menuntut ilmu, lemah di dalam mencari kebenaran, lemah beribadah kepada Allah, lemah mencari rezeki, lemah tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk membangun keluarga. Biar keluarga kita itu menjadi keluarga-keluarga yang sakinah. Lemah kita, ya, minta kekuatan itu kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Ini lemah di sini dalam artian umum yang kita bisa mengakui dan bisa kita merasakan dengan asbab sering membaca doa ini, kelemahan kita. Ya Allah, inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi. Ada jamaah saya orang Pekalongan ngajar di Cibubur. Kalau suruh baca doa selalu dibaca doa ini, nanti ini udah baca kitab ini kan gitu ya. Wiridnya itu salah satunya ini dia baca. Yang jarang orang baca ini kan gitu ya. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh, dan serta khudh ambil oleh mudorong, oleh kasih spirit olehmu ilal khairi, untuk mengerjakan kebaikan binasiyati, dengan serta nasihat wa binasiyati. Nasihat itu bisa diartikan bukan nasihat, nasihat. Wa khudh ilal khairi binasiyati, dan ambil atau dorong ya olehmu kepada kebaikan binasiyati, bisa juga yang tentunya menjadi pegangan aku. Begitu ya, nasihat kita lewatin dulu nanti. Buat alil Islam, dan jadikanlah olehmu al-Islam
agama Islam itu muntaha ridhonya, akhir daripada keridhoanmu. Jadi yang kita minta di akhir hayat kita mati dalam keadaan Islam sesuai dengan akidah yang diwiridkan oleh Syekh Abu Bakar Sakrat, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhaliqu dinal Islam. Raditu di situ, raditu billahi rabban, ya, aku rela Islam itu sebagai agama. Raditu billahi rabban, Allah itu Tuhan, Tuhan. Wa bil islami dan Islam sebagai agama. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku dhaif wa qawwini dua kali, maka berikanlah kekuatan kepadaku, dalam artian umum itu tadi lopi, ya. Wa inni dhalil, sesungguhnya aku ini hina, aku sangat hina ya Rabb. Fa'izani, maka muliakanlah aku. Minta pada Allah, kita hambanya yang hina, ya. Kalau ingin kemuliaan, minta kemuliaan yang sejati kepada Allah. Wa inni fakir, sesungguhnya aku ini fakir, ya, banyak kekurangan deh. Warzuqni, maka anugerahkanlah rezeki kepadaku. Waqfini, cukupkanlah kepadaku bihalalika, dengan hal-hal yang halal darimu, yang halal, an haramika, daripada yang haram. Kita minta rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang halal, jangan sampai rezeki yang haram, biar Allah pilah-pilah kita. Ini ada kalimat yang bagus, Allahumma inni dha'ifun wa qawwini wa inni dhalilun fa'izzani, kita kemuliaan kepada Allah, ya. Buat pedagang diwiritin doa ini luar biasa. Ini juragan kacang, orang apa namanya Indramayu termasuk ini wiridnya wirid, ya. Cakap minta langsung kepada Allah. Wa inni fakir warzuqni waqfini bihalalika an haramika wa aghnini, dan cukupkanlah aku bifadlika, dengan asbab karuniamu, amman suaka, daripada selain engkau. Cukup yang kita minta anugerah yang datangnya dari Allah, bukan dari selain Allah. Ini Allah yang maha segala-galanya, minta kepada Allah. Habis untuk kopi ini apa di HP doa ini, ya, di HP baca biar kita hafal. Rawahul Hakim, hadis riwayat Imam Hakim. Masuk ke hadis yang ke-397. Ala unabbi'ukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian bi akbaril kabair, dengan yang namanya dosa-dosa besar. Al-israku billah, yang pertama mensekutukan Allah, ya. Nah, ini kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita munajat kepada Allah, ada kekuatan lain yang membisikkan kita selain kekuatan yang datangnya dari Allah, ya. Jangan sampai Tuhan kita Allah yang esa, yang tunggal, yang segala-galanya, yang memberikan segala-galanya, dan itu belum doakan. Al-israku billah wa uququl walidain,
Hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, termasuk dosa besar. Ini hadirin, banyak orang sekarang yang durhaka sama orang tua. Banyak orang-orang tua yang meninggali tangan anak kandungnya sendiri. Banyak orang tua yang meninggali tangan cucunya sendiri. Ingin mendapatkan warisan peninggalan dari ayah, dari kakek, dari nenek. Meninggal, akhirnya dia main. Dibunuh. Benar-benar gak dapat semuanya jadi itu, gak dapat warisan. Jadi walidain, biasanya kalau durhaka kepada kedua orang tua, itu laknatnya Allah bercepat. Biar dia merasakan kayak apa kalau disakiti oleh siapa? Anak kandungnya sendiri. Biasanya seperti itu hadirin. Kalau kita punya ayah, punya ibu, kita durhaka juga ada motobat kita menikah, kita punya anak, punya keturunan, nanti Allah akan perlihatkan kepada kita itu anak-anak bagaimana yang durhaka sama kita. Kayaknya ada hadis Nabi mengatakan birru aba'akum birru abna'akum, berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Birru abna'akum, anak-anak kalian bakti lagi. Kan paradoksinya kalau kita tak bakti sama orang tua kita, kita durhaka, ya ntar tuh anak lebih apa? Durhaka lagi sama kita, lebih jahat lagi tuh anak terhadap kita. Kayaknya kalau saja kita pernah nyakitin orang tua kita, kalau mereka masih ada, minta redoknya hadirin sekalian. Biasanya hambatan-hambatan dalam usaha urus dunia kita, kita bisa kalau berikan kepada orang yang durhaka, kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini mempunyai urutan kedua setelah berbakti kepada Allah. Dalam Al-Quranul Karim Allah firmankan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Perintah beribadah kepada Allah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini orang tua kita harus kita prioritaskan. Jangan sampai orang tua kita itu meneteskan air mata karena sepak terjang kita, karena ulah kita yang keterlaluan. Apalagi ibu kita yang sangat sensitif, ibu kita, ya Allah, jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah. Anak-anak sekarang karena pergaulan bisa di sekolah, bisa di kampus, bisa di luar kampus, di luar rumah, dengan orang-orang yang gak bagus, yang pada akhirnya ketularan. Kalau udah ketularan, apalagi kena narkoba, habis sudah. Kerja belum, lagi sedang kuliahnya kena itu berat. Orang tua ini rongrong dulu duit kan begitu itu yang namanya narkoba begitu luar biasa, bisa menyebabkan seorang anak itu menjadi kurang ajar, durhaka kepada kedua orang tua. Pernah terjadi itu di Tanjung Priok kalau nggak salah, di situ dibuat di media ayahnya sudah nggak ada ibu, apa adanya dijualin tuh, punya radio ini dijual, punya TV-nya dijual, kan begitu. Ini buat ini dorongan apa tuh? Narkoba betul konsumsi narkoba. Alhamdulillah semua. Akhirnya ibu jadi seret-seret ditarik dari lantai 2. Yang dia menimbulkan kemarahan tetangganya. Ini terjadi tempat lain juga banyak. Qauluz zur, ini ucapan yang penuh dengan kebohongan.
ngomong dengan kebohongan. A'udzubillah summa a'udzubillah. Kalau kita nggak bisa ngomong yang lempeng-lempeng, yang bagus-bagus, lebih baik ngapain? Kita dieman gitu. Nah, karena omongannya terisi dengan sumpah-sumpah palsu, jadi saksi-saksi palsu. Kalau nggak mau diikrarkan juga, kalau zuhur juga, jadi kebohongan. Apalagi dengan keluarga kita, jangan suka kita berkata dengan ucapan perkataan yang penuh dengan kebohongan. A'udzubillah summa a'udzubillah. Di hadis yang ke 397 riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sanadnya dari Abi Bakar. Hadis yang ke 398, iyyakum wal ghibah. Nabi mengingatkan kepada kita, hindari betul, jauhi yang namanya ghibah. Iyyakum wal ghibah, yang namanya ghibah. Fa'idal ghibata, ghibah itu asadu, lebih berat daripada zina. Kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita, yang kita bicarakan orang yang ketiga. Orang yang ketiga yang kita bicarakan selalu keburukannya, kejelekannya, itu namanya ghibah. Kadang-kadang ibu-ibu juga suka seperti itu. Dia kumpul tuh ibu-ibu, dia ceritakan kelemahan siapa? Suaminya. Itu aku di sinetron itu dihapus suami takut apa ya? Suami takut istri ya. Banyak itu aja gitu. Suami takut istri. Mana ada suami yang takut istri? Banyak ya. Allah Akbar. Dia berpuluh kali istri dia, suaminya. Allah Akbar. Ini bahaya. Dia nggak tahu fungsinya sebagai imam dalam rumah. Biar bagaimana juga kita harus tahu posisi kita. Siapa kita ini kan begitu, posisi istri begitu juga. Iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asaddu minadz zina. Inna rajula, seorang laki-laki berjasa, dia telah berzina. Wa yatubu, dan dia taubat. Wa yatubu Allahu alaihi, Allah berikan taubat kepada dia. Dia zina, dia taubat dengan taubatan nasuha. Allah terima taubatnya. Itu urusannya dengan Allah. Wa inna sahibal ghibah, sebenarnya orang-orang yang sahibal ghibah, yang sering mendapatkan ghibah, la yaghfirullahu ta'ala lah, Allah gak bakal ampunin baginya itu dosanya. Nih, orang yang sudah ghibah, hatta yaghfiralahu, sehingga mengampuni bagi si sahibal ghibah ini, sahibuhu, orang yang diapa itu, yang dighibahnya. Harus minta maaf dulu, sama kayak tobatnya koruptor tobatnya duitnya mesti diapain? Ulangin. Kalau udah habis bagaimana? Datangin habis dengan itu ya. Kalau masih ada diapain? Ulangin dulu. Dan duit orang, duit rakyat, kan begitu yang dia makan. Ulangin tobatnya, jangan ditobat aja. Gitu. Nah, tapi duit orang gak diapain, gak dipulangi, itu gak benar. Jadi harus kita minta maaf dulu kepada orang yang dighibah. Ya apalagi di tahun politik kayak model begini, amin ghibah ya, masalah ghibah, engklek, romok sini ya. Kadang-kadang kalau begitu doang gak ngapa-ngapa,
Kalau sudah meningkat kepada menjelekkan, kan gitu ya, orang yang pernah dia ikat, ini yang paling berbahaya. Nah, ghibah. Iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asaddu minaz zina. Inna rajula qad yazni wa yatubu Allahu alaihi. Wa inna sahibal ghibah la yaghfiru Allah ta'ala lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu wa huwa musayhan ja'il. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, hindari oleh kalian ya, wal kadhibah, dusta, tadi ghibah, perkataan dengan perkataan dusta. Fa'innal kadhibah, dusta itu mujanibun lil iman. Ini bisa menjadi bisa menyingkirkan dia bagi iman, ya, bisa membelah iman, bisa juga. Jadi iman itu bisa berkurang sekaligus kekuatan itu dengan asbab apa? Dusta. Mujanibun lil iman, bisa memenggal iman, ya, itu dusta. Orang kalau ngomongnya terus dusta, dalam hadis yang lain, ya, terus menerusnya dusta hatta yuktaba indallahi kataba. Nanti Allah tulis, Allah cap dia sebagai pendusta. Allah sudah serahkan sebagai pendusta, di mana aja orang tak percaya, di mana aja orang tak percaya, udah dicap sebagai pendusta itu. Hatta yuktaba indallahi katabat, karena terus menerus dia berdusta. Oleh karenanya kepada kita semua, sekali lagi, daripada kita omongan kita itu penuh dengan kedustaan, kebohongan, kamuflase, lebih baik kita diam. Itulah sahabat ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan manfaat buat kita diri. Kalau Jumat besok ngaji ya? Ngaji juga ya. Ya lebaran kalau Jumat ya, lebaran hari Jumat ya. Jadi kalau habis lebaran ya, habis Jumat kita libur ya, kita boleh lagi insyaallah. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayaknya orang batuk di mana-mana. Saya Jakarta lagi di lantai batuk, bagaimana ya? Menjahit sama kecil sudah. Mudah-mudahan dia tidak gitu. Isbab ya. Tukang jamu dulu ya. Ada tukang jamu ya. Tolong beliau tuh. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an la tu'athirna alayhi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yustajab. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt.
Dulu jami'an Astaghfirullahaladzim 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 Min kulli dhanbin adhim wa atubu ilaih Afdalu zikri fa'alamannahu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.